Ya, karena itulah ini tanggung jawab kita untuk mengajarkan kebenaran. Tentu saja dengan cara yang bijaksana. Kalau kita melihat di internet, khususnya di YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat mengerikan sekali. Karena di YouTube itu ada banyak sekali orang-orang dari agama seberang menggoncang iman umat Nasrani hanya dengan istilah-istilah yang simpel saja. Makanya tadi pagi di dalam ibadah online saya memberi judul Tuhan tidur. Kenapa? Karena ada orang Kristen dikatakan, masa Yesus yang waktu itu disebutkannya demikian, Yesus katanya Tuhan kok tidur? Mana ada Tuhan tidur? Nah, umat Nasrani sudah limbung. Saya sebutkan tadi pagi itu seperti orang main tinju kena jab, dia langsung ngeliang kepalanya, pusing, tidak bisa menjawab. Lalu kita yang tidak memahami kebenaran firman, seringkali kita jadi limbung, ibarat orang dipukul dalam pertandingan tinju kena jab, langsung teler. Ya, orang jadi kebingungan sendiri. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kristen jenis apakah yang bisa dirontokkan imannya hanya dengan statement-statement yang memunculkan bahwa Yeshua itu adalah manusia biasa. Yang pertama adalah Kristen abal-abal. Kemudian yang kedua adalah Kristen mood. Kristen mood itu Kristen model apa? Kristen model mood-mutan. Kalau sedang mood untuk ke gereja, saya ke gereja. Kalau sedang tidak mood, saya tidak ke gereja. Jadi Kristen angin-anginan. Yang ketiga adalah Kristen tradisi, Kristen turunan, Kristen jabang bayi. Karena ketika saudara belum lahir, saudara sudah jadi Kristen karena orang tua, ibu, bapak, saudara pergi ke gereja. Bahkan sejak di kandungan saudara sudah pergi ke gereja. Ini adalah Kristen tradisi. Kemudian Kristen yang selanjutnya adalah Kristen yang tidak pernah membaca kitab suci. Saudara mungkin pergi ke gereja, dengan setia pergi ke gereja, tetapi saudara tidak pernah membaca kitab suci. Jadi di sini Yeshua yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan yang mampu menyelamatkan manusia itu hanya Elohim, bukan manusia. Kalau Yeshua manusia, Yeshua tidak bisa menyelamatkan. Karena tidak ada manusia yang menyelamatkan manusia, hanya Elohim yang menyelamatkan. Karena di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki Yahweh wa en mibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Yahweh itu juru selamat. Ketika dia turun ke bumi dalam wujud manusia, ya dia tetap juru selamat. Jadi saudara jangan terkecoh dengan ucapan Tuhan kok tidur, mana ada Tuhan tidur. Lalu saudara seperti petinju kena jab, kena pukulan telak, sehingga saudara jadi bingung. Akhirnya saudara meninggalkan Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan. Ya, jadi ada banyak lah kalau saya katakan tentang kita harus memulihkan firman yang keliru, termasuk yang sudah menjadi tradisi gereja. Misalkan hari kelahiran Yeshua tanggal 25 Desember. Ini sudah jadi bahan olok-olokan orang seberang. Karena memang agama seberang lebih tahu daripada umat Nasrani bahwa yang mereka sebut Isa itu tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Itu hal yang kedua. Jadi Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk memulihkan kebenaran daripada kita mempertahankan pembenaran, karena gereja sudah menjadi tradisi. Yang ketiga, seperti Sitna, belum mati tapi sudah membangun kuburan bagi dirinya sendiri. Nah, ini menyalahgunakan wewenang pelayanan. Beberapa waktu yang lalu mungkin saudara mendengar ada seorang pendeta yang menggelapkan uang sampai 1 triliun lebih. Ya, ini gereja raksasa. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan ada pendeta yang jatuh di dalam dosa, ketika diselidiki jam tangannya saja itu nilainya puluhan juta. Kemudian sabuknya, celana itu harganya ribuan dolar. Sepatunya, tasnya. Loh, ini kok sama kayak selebritis.
Ya enggak salah, pelayan Tuhan memiliki pakaian branded, enggak salah. Tetapi kan bukan itu yang menjadi satu kebanggaan. Seharusnya yang menjadi kebanggaan kita adalah kalau kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Saya enggak mau peduli dalam situasi COVID-19 seperti ini pun, saya tetap memproduksi YouTube. Karena sekarang ini saya harus menghadapi serangan-serangan iman umat Nasrani yang dihancurkan oleh agama seberang hanya dengan hal-hal yang sepele. Jadi kita harus peka menghadapi itu. Jangan kita seperti Sibna, belum mati tapi sudah membangun kuburan bagi dirinya sendiri. Kalau dia menjadi kepala istana Raja Hizkia, bukan dianggap sebagai satu anugerah, namun untuk menghimpun bagi kekayaan dan kenyamanan yang sendiri. Contoh yang nyata ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Coba kita membuka di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-10, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Di sana dikatakan demikian. Dan sesudah dia, Yair orang Gilead, bangkit dan memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Perhatikan, Yair memerintah berapa tahun? 22 tahun. Apa yang dihasilkan? Dia mempunyai 30 anak laki-laki. Selama 22 tahun memerintah, dia memiliki 30 anak laki-laki. Ya. Dan bagi orang-orang Yahudi, anak-anak laki-laki itu menjadi anak kebanggaan. Mungkin juga ada perempuannya pasti. Nah sekarang kalau Yair punya anak 30, dia memerintah 22 tahun, tentu ada anak perempuannya. Berarti hampir tiap tahun dia punya anak. Tentu istrinya enggak satu, lebih dari satu. Kemudian apa yang dia dapat? Setelah dia mempunyai 30 anak laki-laki, yang mengendarai 30 keledai jantan. Ukuran kekayaan pada saat itu adalah jumlah keledai jantan. Mungkin keledai jantan mahal saat itu. Beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini, ukuran kekayaan seseorang itu mobil atau rumah. Kalau orang mobilnya Alphard misalkan, atau ya yang mobil-mobil mewah, Mercy misalkan, orang akan bisa langsung menebak, wah ini pasti orang kaya. Daripada Pak Yakub mobilnya cuman T120 misalkan. Jadi ukuran kekayaan pada saat sekarang itu mobil atau rumah. Pak Yakub rumahnya ada berapa dan sebagainya. Dulu waktu saya ketemu pertemuan para pendeta sebelum saya mengenal Bapak Yahweh dari Sinode Lama, kalau ketemu para pendeta, mereka tanyanya begini, halo Pak Yakub, apa kabar? Sekarang jemaatnya ada berapa? Nah, mobilnya apa? Ini mau melayani atau mau pamer kekayaan? Nah, itu yang dialami oleh Yair. Yair memerintah 22 tahun, tetapi dia hanya memiliki 30 anak laki-laki, 30 ekor keledai jantan, kemudian dikatakan apa lagi? Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang sebagai kota Yair di tanah Gilead. Jadi 22 tahun memerintah, Yair mempunyai 30 anak laki-laki, 30 ekor keledai jantan, dan 30 kota. 30 kota itu untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Jadi orang melayani hanya memikirkan untuk keluarganya sendiri, bukan untuk yang lain. Kemudian yang diketahui, ayat yang kelima, lalu Yair mati dan dikuburkan di Kamon. Stop sampai di situ. Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai 5 mengungkapkan tentang kehidupan Yair. Setelah itu tidak pernah disebutkan lagi Yair. Apa yang dia lakukan dan apa yang dikerjakan untuk Bapak Yahweh. Tidak ada. Ya, bahkan saya membaca di dalam riwayat di kitab Sefer Hayasar pun tidak ada nama Yair. Dan ini menunjukkan bahwa orang melayani bukan untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, tetapi memikirkan bagi dirinya sendiri. Itu hal yang ketiga. Jadi kalau kita diberi tugas seperti Eliakim yang sebagai gambaran dari Yeshua HaMashiach dan
ini menjadi tanggung jawab kita untuk memegang kunci keluarga Daud, maka hal yang keempat yang terakhir, dalam 1 Kepa pasal yang kedua, kita lihat saja di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di sana dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam kepemilikan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Jadi kita ini adalah imam bagi orang lain untuk memiliki otoritas sebagai anak raja. Siapa raja kita? Tidak lain adalah Yahweh. Dia adalah raja di atas segala raja di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi seperti Eliakim yang mendapat tanggung jawab atas kunci rumah Daud, memiliki tanggung jawab untuk seluruh kehidupan orang yang saudara kenal. Jadi kita jangan berdiam diri, karena menginjil itu bukan tugas seorang gembala saja, tetapi tugas semua orang yang sudah beriman kepada Yeshua HaMashiach. Karena di dalam kitab Yekeskel atau Yeskiel pasal 3 ayat 18-21, kalau saudara kenal dengan seseorang dan saudara tidak pernah berbicara tentang kebenaran kunci kehidupan kerajaan surga, maka ketika orang itu mati, darahnya akan dituntutkan kepada kita. Jadi siapakah pemegang kunci kerajaan Daud dalam kitab suci? Tentu saja yang dimaksud adalah Yeshua HaMashiach. Dan kita sebagai murid-muridnya harus melakukannya, menjadi pewaris kunci kerajaan Daud. Saya ajak untuk membuka ayat yang terakhir di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-15. Yohanan atau Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita yang diberi tugas untuk memegang kunci kerajaan, kunci keluarga Daud, kerajaan Elohim ini, memberikan hasil, yaitu buah-buah yang banyak sebagai murid Yeshua. Apa buah-buah yang banyak? Tingkah laku kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah jiwa-jiwa yang tadinya belum mengenal Yahweh, saudara bawa untuk mereka mengenal kebenaran yang sejati. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan yang saya bisa sampaikan kepada kita semuanya. Saudara diberi kunci keluarga Daud, yaitu sebagai pengganti Eliakim pada akhir zaman, sebagai hamba Elohim, sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan saudara telah berkenan mendengarkan firman. Sebelum saya serahkan kepada pemimpin selanjutnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.